Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Pamungkas dari Teknik Mekatronika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan kocak cek gorong sing haram. Guys, maca biasa kok nanti kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Pamungkas. Saya dari Teknik Mekatronika angkatan 2022 dengan NIM 2204. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal Sustainable, jurnal hasil penelitian dan industri terapan. Di sini jurnalnya menjelaskan tentang simulasi kendali pergerakan mobil robot menggunakan algoritma STAIR dalam menentukan jarak terpendek. Nah, untuk abstraknya sendiri, langsung ke intisari, perencanaan jalur merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia robotika. Nah, terutama autonomous robot. Untuk dapat bergerak, maka robot autonomous membutuhkan jalur yang akan menentukan pergerakan atau langkah yang harus diambil. Selanjutnya, bisa juga dibilang sebagai penentuan titik koordinat yang akan dituju sehingga robot dapat bergerak sampai ke tujuan dengan menempuh jalur terdekat dan menentukan robot untuk tidak mengambil langkah yang tidak perlu. Penelitian ini menggunakan algoritma adaptif STAIR sebagai algoritma pencari jalur terpendek. Nah, di sini algoritma yang digunakan merupakan pengembangan dari algoritma STAIR sehingga dapat melakukan pencarian jalur secara bertahap dan dilakukan secara berulang untuk menentukan setiap langkah yang harus diambil robot ke depannya. Dan algoritma ini termasuk ke dalam algoritma sederhana dalam keluarga heuristik algoritma. Lingkungan pengujian dibangun dengan menggunakan aplikasi NetLogo 5.3.1 Point of merupakan aplikasi berbasis agen dikembangkan oleh Yuri Alexey in the Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa algoritma adaptif STAIR dapat melakukan pencarian jalur terpendek dengan optimal dan tidak terjebak dalam kondisi lokal optimal dengan nilai standar deviation 0.422%. Untuk penelitian ini akan menganalisa kinerja algoritma perencanaan jalur dalam memprediksi pergerakan target dengan menggunakan algoritma STAIR dan menggunakan aplikasi NetLogo sebagai proses simulasi. Lingkungan yang akan digunakan bersifat statis dan dinamis, dan pola pergerakan target yang akan digunakan adalah pola gerak linear, horizontal, and diagonal. Untuk kedua, metode penelitian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan NetLogo sebagai media simulasi. Simulasi dipilih karena merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan algoritma yang akan diuji dan juga dapat menghemat biaya. Karena tanpa melakukan pengujian langsung, NetLogo adalah aplikasi berbasis free tools berbagai agen dikembangkan oleh Yuri Alexey di Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University. Metode penelitian yang akan menggunakan metode yang telah dilakukan oleh pada penelitiannya yang akan berjudul analisis perbandingan algoritma perencanaan jalur robot bergerak pada lingkungan dinamis. Nah,
Untuk perencanaan jalur robot bergerak, perencanaan jalur robot planning dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, rintangan and target. Kelebihan menggunakan logika adalah kemampuan untuk membuat sebuah agen. Untuk setiap objek pada penelitian ini terdapat 3 objek yang terdapat robot, rintangan, and target. Ketiga objek tersebut harus didefinisikan dan harus bisa berdiri sendiri. Setiap informasi dari setiap agen harus selalu terpantau dan disimpan, yang nantinya akan digunakan oleh algoritma ketika melakukan perhitungan learning proses. Seperti tampilan berikut. Informasi berikut. Pertama yang dilakukan atau diperlukan adalah posisi target yang rintangan. Posisi rintangan digunakan untuk menentukan apakah robot dalam posisi aman selama melakukan pergerakan. Sementara itu, posisi target digunakan untuk menentukan jarak antara robot dan target. Jarak terpendek akan dipilih robot, sehingga ketika menentukan pergerakan pada simulasi robot, rintangan dan target akan menempati koordinat tertentu atau patch yang memiliki posisi spesifik terhadap koordinat Y dan koordinat X. Keadaan ini dikarenakan metode lingkungan yang dibangun pada simulasi berbasis grid map. Seperti tampilan berikut, yakni kita memulai dengan oval, dilanjut untuk lokasi rintangan target, bentuknya jarak panjang, terus dilanjut untuk di bawahnya, dilanjut untuk persegi panjang, prediksi pergerakan rintangan target. Untuk lanjut ke bawah, ini kita on proses dengan menggunakan bentuk blok ketupat aman. Terus dilanjut untuk mencari jalur terpendek menuju target A, yakni ya, dengan petunjuk ya dan petunjuk tidak. Untuk rintangan terdeteksi pada radius. Untuk mundur dengan kecepatan tertentu, terjadi tabrakan, itu jika ya langsung ke penutup, dan jika tidak langsung kembali lagi tercapai target. Robot menggunakan jalur global. Nah, diagram alir perencanaan jalur mobil robot seperti yang dilihat pada gambar di atas. Menentukan posisi target dan rintangan yang harus diketahui terlebih dahulu, baru algoritma pencarian jalur bisa bekerja. Rintangan dan target selain bersifat statis juga dapat bergerak secara dinamis. Rintangan akan diatur untuk dapat bergerak secara horizontal dan vertikal. Sementara itu, untuk target selain horizontal dan vertikal dapat juga bergerak secara sinusoidal. Pengaturan pergerakan sinusoidal menggunakan persamaan sistematis, yaitu Y sama dengan A sin costat T, di mana A adalah amplitudo, yakni adalah kecepatan sudut, and T merupakan periode rataran waktu. Selanjutnya yakni sebagai algoritma pencari atau searching algoritma, yang merupakan suatu kesatuan algoritma yang digunakan pada perencanaan jalur. Yakni algoritma pencari pada penelitian ini akan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh incremental search, adaptive start, incremental searching, dikembangkan oleh berdasarkan pada metode pencarian sebelumnya. Proses pencarian kembali arc plan dimulai dari awal lagi, atau bisa dibilang permulaan. Algoritma ini terbagi menjadi 2 kelas utama berdasarkan informasi heuristik, yakni yang pertama, kelas pertama memperbarui nilai heuristik high value and pencarian ini dengan menggunakan informasi high value dari pencarian sebelumnya.
sehingga menyebabkan pencarian saat ini memiliki banyak informasi, dan pencarian selanjutnya yang akan lebih fokus. Yang selanjutnya, kelas kedua, proses memperbarui menggunakan konsep privilege searching tree and pencarian sebelumnya, sehingga proses pencarian saat ini tidak perlu dilakukan dari awal. Algoritma pencarian Esther, yakni algoritma yang digunakan sebagai algoritma pencarian jalur adalah algoritma berbasis Esther, yakni ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut, yang telah dikembangkan atau dimodifikasi sehingga memiliki sifat incremental searching atau yang memiliki sifat yang menggunakan kembali informasi ini pencarian sebelumnya yang digunakan untuk meningkatkan pencarian saat ini yang dengan sehingga dapat menemukan jalur terpendek lebih cepat daripada algoritma konvensional biasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa metode incremental searching memiliki 2 kelas pencarian. Pada penelitian ini yang akan menggunakan kelas pertama pada proses pencarian jalur. Salah satu metode yang dikembangkan adalah metode adaptive Esther yang memiliki 4 nilai untuk setiap model S heuristic. Yang pertama, heuristic value atau high value. HS singkatan dari S memperkirakan distrik S goal, biaya minimal pergerakan S ke goal dari setiap pencarian. Yang kedua, biaya minimal pergerakan dari node posisi awal ke SG value GS, biaya minimal pergerakan dari node posisi awal melalui S menuju node tujuan target, atau biasa disimbolkan dengan huruf F tanda kurung S sama dengan G tanda kurung S plus H tanda kurung S. Yang selanjutnya 4, parents S point ke salah satu dari node pendahulunya S dari S merupakan parents S yang searching tree. Parents pointed yang digunakan untuk menghasilkan jalur setelah pencarian selesai, yakni robot akan selalu mengikuti jalur terpendek yang dihasilkan oleh algoritma pencarian dari posisi saat ini ke posisi target sampai robot mencapai posisi target. 2 data struktur yang dimiliki oleh algoritma L, atau yang pertama, open, merupakan daftar yang berisi node yang akan dikunjungi, mulai dari node awal di mana nilai key value masih kosong, dan juga pada parent null. Proses yang dilakukan oleh algoritma Esther adalah dengan cara berulang akan memindahkan node S yang memiliki nilai terkecil pada key value and high value dari daftar open and dikirim ke daftar closed atau close. 2, daftar close pada dasarnya merupakan node yang tadinya pada dasar daftar open. Algoritma pencarian bertahap incremental searching yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma adaptive Esther berbasis pembelajaran heuristik, and setiap pencarian memerlukan nilai high value and konsisten menuju posisi target sehingga didapat jalur dengan biaya minimal, cost minimal, dengan nilai high value yang akan diperbarui. Selanjutnya yakni lingkungan pengujian. Pada penelitian ini akan dibangun sebuah lingkungan pengujian terdiri dari 3 buah rintangan statis dan 4 buah rintangan dinamis. Statis menandakan bahwa rintangan tersebut diam, tidak bisa bergerak, bertujuan menghalangi jalur yang dibangun oleh algoritma. Rintangan dinamis menandakan bahwa rintangan tersebut dapat bergerak dengan bebas, namun tidak bersifat random, arah bergerak memotong jalur yang dihasilkan oleh algoritma dengan tujuan. Selanjutnya yakni berwarna hijau merupakan jalur yang dihasilkan oleh algoritma pencarian Esther. Jalur akan selalu diperbarui, dan algoritma akan terus melakukan pencarian jalur yang terbaik
yang akan diberikan ke robot. Untuk diikuti oleh robot berhenti ketika robot mencapai posisi target, jarak yang ditempuh, dan waktu eksekusi akan dicatat dengan dilihat untuk mengetahui aktivitas robot mencari pada perencanaan jalur robot bergerak. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk waktu 6.993 yakni dengan jarak 1.738.14143. Dengan selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel pertama merupakan hasil uji yang telah dilaksanakan pengujian dilakukan sebanyak 10 kali dan dilihat bahwa tidak terjadi perbedaan yang mencolok untuk setiap pengujian dari hasil perhitungan sesebaran data hasil pengujian. Berikut adalah kesimpulan dari pengujian yang diperoleh dapat simulasi di atas. Simulasi pengujian pencarian jalur terpendek dengan menggunakan algoritma pencarian Aster dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis agen NetToLogo 5.3.1. Untuk yang kedua, algoritma Aster dapat dihasilkan dari jalur optimal yang tidak terjebak pada kondisi lokal optimal dengan nilai standar deviasi 0,422%. Dengan menggunakan standar deviasi didapat nilai 0,4222%, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian Aster yang digunakan dapat menghasilkan jalur yang optimal dan tidak terjebak di kondisi lokal optimal. Nah, untuk referensinya bisa dilihat dari jurnal berikut. Nah, di sini bisa saya simpulkan dari jurnal di atas, yakni membahas tentang pengembangan algoritma Aster adaptif untuk perencanaan jalur pada robot mobil otonom. Fokusnya adalah pada pencarian kemampuan yang dihindari rintangan, baik statis maupun dinamis, yang berpotensi menghalangi gerak robot. Algoritma Aster adaptif yang dikembangkan merupakan modifikasi dari algoritma Aster standar dengan kemampuan incremental searching, memungkinkan robot untuk memperbarui perhitungan jalur berdasarkan informasi dari pencarian sebelumnya, sehingga mencari jalur menjadi lebih efisien. Lingkungan pengujian dibangun menggunakan aplikasi NetToLogo versi 5.3 3.1 0.0 yang memudahkan simulasi berbasis agen. Pada simulasi ini terdapat berbagai objek yang berperan sebagai agen, termasuk robot target dan rintangan. Target bergerak dari satu titik ke titik lainnya, sementara rintangan dapat berupa objek statis maupun dinamis yang harus dihindari oleh robot. Algoritma adaptif Aster memungkinkan robot untuk secara cepat menentukan jalur optimal, yakni kita harus mencari jalur tercepat di jalur atau obstacle yang telah dibuat, mempertimbangkan posisi dan gerak rintangan yang ada. Penguji menunjukkan bahwa algoritma ini mampu mencari jalur terpendek secara optimal tanpa terjebak dalam kondisi lokal optimal, ditunjukkan oleh nilai standar deviasi sebesar 0,422%. Simulasi ini juga membuktikan bahwa algoritma adaptif Aster dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan berubah-ubah. Nah,
menunjukkan performa baik dalam menemukan jalur terpendek sekaligus menghindari rintangan yang menghalangi. Hasil studi ini penting untuk perkembangan robot otonom, terutama yang memerlukan navigasi di lingkungan kompleks dengan banyak rintangan. Penggunaan algoritma pencarian jalur berbasis heuristik, khususnya adaptif, memperlihatkan potensi besar dalam aplikasi robot yang lebih mandiri dan efisien. Nah, bisa disimpulkan sendiri dari kesimpulan saya baik dari jurnal tersebut. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, Raymond Mungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Peace.